Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah, kita boleh bersama-sama kembali menyiapkan hati kita untuk merasakan hadirat Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mau membawa korban syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan, karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini adalah janji Tuhan bagi setiap kita umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Dan biarlah kita mau membawa hidup kita. Tuhan selalu menuntun langkah hidup kita, bahwa setiap musim akan selalu berganti-ganti, tetapi kasih Tuhan akan selalu abadi di dalam kehidupan kita.
kami limpah dengan syukur. Kami boleh melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Hari lepas hari, Tuhan, tidak ada satupun yang terlewati, Tuhan, karena kasih-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Pagi hari ini, Tuhan, kami membuka hati dan hidup kami untuk Roh-Mu, Tuhan, bekerja dalam diri kami, Tuhan. Lawat setiap umat-Mu, Tuhan, yang pagi hari ini, Tuhan, mereka membawa seluruh hidupnya di hadapan-Mu, Tuhan. Berkati, Tuhan, setiap umat-Mu yang datang dengan sakit penyakit, mereka akan mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu, Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, Tuhan, yang datang dengan beban berat, letih lesu, Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada-Mu, Tuhan. Shikara batakana labayana, Shikara labayana, ya lamase, ya labayana, Shikara batakana labayana nase, Shikara batakabana labayana. Jangan pernah kita ragu akan janji Tuhan dalam hidup. Jangan pernah kita ragu, sedikit pun jangan pernah kita ragu. Percaya apa yang kau dengar tentang firman Tuhan itu ya dan amin. Dan itu akan nyata atas setiap kehidupan kita. Asalkan kita percaya. Yesus sudah berjanji atas setiap kita. Pagi hari ini datang di hadapan Tuhan dengan rasa cukup, dengan rasa bersyukur, maka kau akan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi kerinduanmu. Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan, untuk setiap janji sukacita-Mu, Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan, kami mau bersukacita bersama-Mu, Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan, karena Engkau adalah sumber sukacita kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita umat yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan salam yang kita tetap bagi berdiri, berikan senyum, salam kepada saudara kita yang ada di sebelah kanan kiri kita, dan kita mau katakan bahwa hanya di dalam namanya saja.
biasa. Ketika kita menaruh harapan kita sepenuhnya hanya di dalam Tuhan Yesus, maka pengharapan kita itu tidak akan pernah sia-sia. Kalau kita melihat hari-hari ini, keadaan perekonomian, keadaan politik, bahkan mungkin keadaan di dunia semuanya serba tidak menentu. Tetapi ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar gandol sepenuhnya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan memberikan kelimpahan sukacita. Tuhan Yesus akan memberikan hikmat kepada kita yang luar biasa. Gandol Gusti. Yang Maha Tahu
kami panjatkan bagimu ya Bapa. Kami bersyukur buat kebesaran kasih, setia, dan kemurahan-Mu yang selalu Kau nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi daripada umat-umat-Mu ya Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu yang selalu Kau nyatakan bagi kami, di mana pada pagi hari ini kami boleh mengawali dalam perjalanan kami di hari Minggu yang baru dengan membangun satu persekutuan dengan Engkau dalam ibadah pagi ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin setiap persembahan pujian kami boleh naik di hadapan hadirat Tuhan dan merupakan persembahan yang memperkenankan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sekini tiba saatnya sebentar kami akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang Tuhan juga sudah persiapkan bagi kami. Kiranya Tuhan memulayakan kami sekalian umat-Mu untuk kami boleh menerima apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami melalui firman-Mu di pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang berkarya bagi kami. Allah Roh Kudus yang menolong kepada setiap kami untuk memberikan kemampuan bagi kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan pengajaran daripada firman Tuhan bagi kami. Hamba juga berserah di dalam pelayanan pagi hari ini dalam bimbingan dan tuntunan-Mu saja. Engkau yang beracara di dalam pemberitaan warta sabda-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami siapkan seluruh kehidupan kami guna menyambut dan menerima akan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali membangun persekutuan kita dengan Tuhan melalui ibadah di pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini renungan firman Tuhan akan berbicara sesuai dengan apa yang saat ini sedang ada terjadi atau dialami atau sedang dikerjakan di sekeliling kita, yakni sehubungan pada saat ini ya kita berada di bulan Agustus. Kita tahu ya, bulan Agustus ya, apa yang sedang menjadi kegiatan daripada khususnya kita bangsa Indonesia ya. Bahwa di bulan Agustus ini adalah merupakan yang boleh dikatakan bulan yang bersejarah bagi kita bangsa dan negara kita, yaitu Indonesia yang kita cintai. Pada bulan ini ya kita bangsa Indonesia kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Nah, oleh sebab itu renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini akan saya berikan satu tema, benar-benar merdeka. Dari benar-benar merdeka. Nah, oleh sebab itu kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-36. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-36. Mari Bapak Ibu saudara sekalian untuk menghormat akan firman Tuhan, mohon perkenan sekali lagi kepada Bapak Ibu untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan membaca di dalam ayat ini secara bersama-sama dari ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-36.
Demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu kalau mungkin agak tersendat karena kacamata saya sudah waktunya ganti. Nah, tadi malam saya mengambil yang sudah saya pesan 1 minggu lalu. Ternyata tadi malam setelah saya coba malah tidak bisa melihat apa-apa saya. Jadi tulisan ini kelihatan seperti garis. Jadi masih diperpanjang lagi. Tapi puji nama Tuhan, dengan kacamata yang lama ini ya meskipun agak tersendat, tapi saya masih bisa membaca. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tadi kita sudah membaca di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini. Ya, di dalam ayat yang ke-36 tadi ditegaskan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, nah, kalau tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa pada bulan Agustus ini ya kita bangsa Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke ya, kita itu disibukkan dengan berbagai macam kegiatan ya, dalam rangka mempersiapkan ya, memperingati dan merayakan ya, satu hari yang sangat bersejarah bagi kita bangsa Indonesia, yakni hari ulang tahun kemerdekaannya. Dan pada tahun ini ya, kita bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan itu yang ke-77 tahun. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang merdeka, apa sih sebenarnya merdeka itu? Kalau kita mungkin belajar atau melihat di dalam kamus bahasa Indonesia ya, bahwa merdeka itu adalah tidak terikat, jadi hidup yang tidak terikat, hidup yang tidak bergantung kepada orang atau kepada sesuatu ya. Jadi hidup yang bebas, hidup yang leluasa, hidup yang bisa melakukan segala apa yang kita kerjakan menurut kehendak kita. Jadi hidup sebagai bangsa yang bebas itu tidak terikat pada bangsa yang lain. Nah, bangsa Indonesia sudah 77 tahun merdeka. Nah, merdeka dari penjajahan bangsa yang lain. Dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ini, nah, kita tahu ya, hal pertama yang biasa dikerjakan atau dilakukan oleh kita warga negara Indonesia ini, masyarakat yang ada di sekitar kita, apa yang sedang kita kerjakan, terutama nanti pada tanggal 16 ya, apa yang akan kita kerjakan, semua kita pasti sudah
mengetahui, ya, di mana-mana pasti akan ada penutupan jalan, baik di dalam di kota maupun yang ada di daerah pedesaan sekalipun atau di kampung-kampung, ya. Dan semua jalan yang tertutup itu pasti di tengah-tengahnya ada banyak orang yang berkumpul, ya, berkumpul di satu titik. Apa yang mereka kerjakan? Yaitu bersama-sama melaksanakan yang kita sebut namanya barian. Apa maksud daripada barian ini? Kita bangsa Indonesia bersama-sama, ya, dari segala macam, ya, yang ada di lingkungan kita, baik agama maupun di dalam suku ataupun di dalam apa saja, ya, budayanya, kita berkumpul menjadi satu, bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, ini membuktikan bahwa kita bangsa Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan yang diraih selain daripada perjuangan para pahlawan, para suku bangsa yang ada, baik suku Jawa, suku Makassar ataupun suku-suku yang lain yang ada di Indonesia pada saat itu, kemerdekaan yang kita dapatkan juga karena campur tangan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini melalui renungan firman Tuhan, pertanyaannya, ya, saat kita memperingati kemerdekaan ini, sudahkah kita benar-benar menikmati kemerdekaan? Karena di dalam firman Tuhan tadi kita, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Memang Bapak Ibu, secara lahiriah, secara fisik kita ini, kita bangsa Indonesia sudah merdeka atau sudah terbebas, ya, terbebas dari perbudakan, dari penjajahan bangsa lain. Namun bagaimana dengan kita orang-orang percaya, ya? Orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Secara jasmani sebagai warga negara Indonesia, kita benar sudah merdeka dari perbudakan bangsa. Tapi dengan kehidupan kerohanian kita, apakah kita juga sudah benar-benar merdeka, ataukah kita masih terjajah oleh yang lain? Di dalam kehidupan kerohanian kita ini, nah, kalau tadi di dalam ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Sekarang ini bagaimana dengan kehidupan kita? Memang kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah menjadi orang-orang percaya Tuhan Yesus Kristus. Tapi benarkah kita sudah merdeka? Karena masih banyak di antara anak-anak Tuhan, ya, yang memang dia boleh mengakui, aku anak Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus, KTP-ku tertulis Kristen di sana. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita? Benarkah kemerdekaan Kristen itu sudah ada di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ayat 34 sudah mengatakan, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, artinya orang itu belum mengalami kemerdekaan yang benar, ya, yang benar-benar merdeka, atau belum mengalami kemerdekaan yang sejati, tetapi dia masih dijajah, masih terjajah dalam hidupnya, yakni dijajah oleh kuasa dosa. Dan ini hanya pribadi kita yang bisa mengetahui
Bagaimana kehidupan kita? Bapak Ibu saudara sekalian, saya yakin dan percaya setiap kita yang ada pada pagi hari ini ya, bersama-sama membangun ibadah kepada Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang benar-benar sudah merdeka. Amin. Puji Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kalau kita sudah merasa benar-benar kita ini merdeka, maka apa yang ada di dalam kehidupan kita? Yang ada di dalam setiap pribadi kita ya, tidak ada lain selain ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya. Jadi seperti tadi ya, kalau bangsa Indonesia dalam merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya, setiap tanggal 16 dia melaksanakan malam tirakatan bersama, kumpul bersama, membangun doa bersama sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Tuhan. Kalau di wilayah saya, ya di kampung di Gempol Warga Pati sana, dalam melaksanakan malam tirakatan ini, kalau di wilayah RT saya itu selalu ada doa bersama, doa yang dipanjatkan oleh saudara kita dari Muslim dan juga doa yang dipanjatkan oleh saudara dari Nasrani atau dari Kristen Katolik. Jadi ada dua doa. Mungkin kalau ada warga kampung saya yang agama Hindu juga akan diminta untuk memanjatkan doanya secara. Nah, di sini menunjukkan kebersamaan kita untuk memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, terlebih-lebih bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah benar-benar dimerdekakan dari perbudakan dosa, dari penjajahan dosa, apakah kita akan ya mempunyai satu sikap yang biasa saja, pokoknya aku jadi Kristen, pokoknya aku berminggu ketok ibadah, apakah cuma demikian? Ucapan syukur itu harus selalu ada di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Itu harus ada ucapan syukur. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita beroleh kemerdekaan, dan kemerdekaan yang kita dapatkan itu karena pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Di sanalah kita dimerdekakan, kita dibebaskan, kita beroleh pengampunan dari dosa. Oleh sebab itu tadi dikatakan, ya, apabila anak ini huruf besar menunjukkan kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Apabila anak itu memerdekakan kita, maka kamu benar-benar merdeka. Nah, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam surat Roma pasal 6 ayat yang ke-18, di sana dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi jelas firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa sebelum kita dimerdekakan, sebelum kita hidup merdeka secara rohani, berarti kita ini adalah hamba-hamba daripada dosa. Kita ini adalah budak-budak dosa. Tetapi oleh karena kemurahan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh kemerdekaan, kita beroleh pengampunan dosa itu, ya. Dan kita tidak lagi menjadi budak atau menjadi hamba daripada dosa, melainkan kita sudah menjadi hamba kebenaran. Karena kita sudah dimerdekakan,
Kristus telah memerdekakan kita. Di dalam surat Galatia pasal 5 ayat yang pertama, di sana dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Lalu bagaimana? Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi jelas Bapak Ibu saudara sekalian ya, bahwa kemerdekaan yang kita dapatkan daripada Tuhan Yesus Kristus adalah kemerdekaan yang benar-benar merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Jadi kalau ada ya istilah benar-benar merdeka atau sungguh-sungguh merdeka, berarti masih ada kemerdekaan yang semu. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus telah mengorbankan kehidupannya ya, di atas kayu salib di Bukit Golgota, adalah merupakan usaha Allah untuk memerdekakan kita. Mari kita mau pertahankan kehidupan kita ini. Ya, pengampunan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus merupakan kuasa yang memberikan kemerdekaan kepada kita. Dan juga merupakan kuasa ya, yang memerdekakan kita secara menyeluruh, memerdekakan kita benar-benar merdeka, sungguh-sungguh merdeka dari belenggu dosa. Kita dimerdekakan di dalam segala segi kehidupan kita. Dan tadi di dalam surat Galatia bagian akhir dikatakan, setelah kita dimerdekakan, janganlah kita mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya di sini janganlah kita lagi mau memperhambakan diri kita ini kepada dosa. Puji nama Tuhan. Jadi sebagai umat-umat ketebusannya dalam kita menjalani kehidupan ini, ya, di dalam setiap segi kehidupan kita, Dia perhatikan kita. Dan terutama kalau kita sudah menyandang predikat sebagai orang-orang yang merdeka, orang-orang yang telah dibebaskan dari perbudakan dosa, mari kita mau senantiasa ada rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Dialah yang telah memberikan semuanya itu kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tapi sayang sampai pada saat sekarang ini masih banyak di antara kita orang-orang ketebusan daripada Tuhan Yesus Kristus yang hidupnya masih terbelenggu. Yani masih terbelenggu atau diperbudak oleh kuasa-kuasa lain, masih dalam lingkungan tipu daya daripada kuasa iblis. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupannya masih ada dikuasai oleh roh dendam, roh sakit hati, juga mungkin ada roh kebencian, dan masih banyak roh-roh yang lain yang masih membelenggu kehidupan kita selain daripada Roh Kudus yang sebenarnya harus ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat berita di televisi, ya, berita yang lagi viral tentang kematian seseorang ya, dalam aparat keamanan, di dalam pemberitaan, nama-nama yang ada di sana. Ya. Bapak Ibu
Saudara yang dikasih Tuhan. Dan ini membuktikan bahwa di dalam kehidupan kekristenan masih ada orang-orang yang terbelenggu oleh kuasa yang lain. Yang di luar kuasa daripada Roh Kudus yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mereka ya kita tahu hidup itu tidak sebagaimana seharusnya yang dikehendaki Tuhan. Melainkan segala apa yang menjadi tindakannya ya, juga masih bertentangan dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus dari kuasa dosa, di sini dimaksudkan kita agar bisa mengisi kemerdekaan itu ya dengan kehidupan yang baik dan benar dan berkenan kepada Tuhan, dan yang menghasilkan daripada buah-buah yang dapat memuliakan nama Tuhan. Janganlah kemerdekaan yang kita terima ini justru kita salah gunakan. Jadi janganlah kita menyalahgunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kita melakukan dosa di dalam kehidupan kita. Kenapa? Ciri orang yang merdeka itu pasti dia merasa aku sebagai orang yang bebas, aku sebagai orang yang sudah dimerdekakan, maka apa yang harus aku lakukan? Ya mau saya lah, apa yang aku harus kerjakan. Jadi merasa dirinya sudah dimerdekakan sehingga bisa melakukan perbuatan menurut kehendaknya sendiri, melontarkan kata-kata menurut kemauannya sendiri. Apakah perbuatan perkataan itu menyakiti hati orang atau tidak, mereka tidak peduli. Aku orang merdeka. Nah, ini berarti kemerdekaan yang disalahgunakan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan ya, dari belenggu kuasa dosa ini, mari kita mau memperhatikan kehidupan kita. Bagaimana selama ini kita menjalani hidup dalam kebersamaan, baik dalam persekutuan ataupun di dalam masyarakat sekeliling kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita bisa menghasilkan buah yang dapat memuliakan nama Tuhan Yesus. Kalau kita masih mempunyai pikiran bahwa aku merdeka ya sakarep pula, nah ini adalah pikiran yang salah. Jadi jangan sampai pikiran yang salah itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah merasa diselamatkan, jangan kemudian seenaknya kita mengerjakan kehidupan kita ini sampai akhirnya kita masuk dalam perangkap, yaitu perangkap dosa lagi. Tetapi mari kita mau terus berjalan, mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan yang kita sudah terima ini, kita isi dengan melakukan semua perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, perbuatan-perbuatan yang menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus juga mengatakan melalui suratnya kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, nah ini ada tetapinya,
Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi jelas sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kemerdekaan yang kita terima dari Tuhan ini adalah kemerdekaan yang sungguh-sungguh, dan setelah kita dimerdekakan, jangan menggunakan kesempatan kemerdekaan hidup kita ini sebagai kesempatan untuk kembali hidup di dalam dosa. Tapi firman Tuhan mengajarkan agar kita mau pergunakan kehidupan kita ini untuk melayani seorang akan yang lain di dalam kasih. Puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu bersama kita ini, jadi saudara dan saya, kita diharapkan untuk bisa menjaga kehidupan kemerdekaan kita dari belenggu dosa ini dengan mengambil bagian di dalam pelayanan. Selain pelayanan yang dipercayakan kepada Bapak Ibu di gereja ini, kita melayani kepada sesama di luar sana dengan kasih. Nah, jadi jelas Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melalui renungan firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa setelah kita dimerdekakan, kita harus menggunakan kesempatan ini, kesempatan yang ada untuk kita melayani di dalam pekerjaan Tuhan, melayani kepada sesama dengan kasih. Jangan lagi kita mau dikenakan perhambaan, atau jangan lagi kita mau dibawa masuk ke dalam lingkungan atau kungkungan daripada kuasa dosa. Inilah Bapak Ibu, renungan firman Tuhan yang ada pada pagi hari ini, yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kita sebagai bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaannya. Maka kita juga harus ingat kemerdekaan kekristenan kita ini. Kita adalah orang-orang yang benar-benar merdeka atau sungguh-sungguh merdeka. Berbahagialah kita yang sudah bisa memanfaatkan kemerdekaan kita untuk berbuat yang baik, untuk berbuat yang lebih baik, untuk berbuat yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa akan dapat melakukan apa yang sudah kita kerjakan. Jadi jangan kita gunakan kemampuan kita. Memang kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, tetapi semuanya itu terbatas. Hanya di dalam nama Tuhan Yesuslah kita akan mampu melakukan apa yang seturut dengan firman Tuhan ajarkan kepada kita. Dan selain itu, biarlah kita tekun di dalam membangun ibadah kita kepada Tuhan, tekun di dalam kita membangun doa kita kepada Dia, tekun di dalam mengucap syukur kepada Tuhan, tekun memuji akan nama Tuhan, tekun menyembah kepada Tuhan, tekun memberikan persembahan bagi Tuhan, dan tekun di dalam melayani baik kepada Tuhan maupun kepada sesama dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Jadi inilah yang bisa kita kerjakan untuk mempertahankan kehidupan kemerdekaan rohani kita. Jadi jasmani kita sebagai warga negara Indonesia, kita merdeka dari penjajahan bangsa lain, dan dalam kehidupan rohani kita
kita merdeka dari belenggu kuasa dosa. Untuk kita bisa melakukan semuanya itu, Tuhan juga memberikan perlengkapan senjata bagi kita. Perlengkapan senjata yang Tuhan berikan kepada kita yaitu firman Tuhan atau Alkitab yang berisikan segala firman Tuhan, ya, yang bisa menuntun di dalam kehidupan kita, membimbing perjalanan kita, dan memberikan kemampuan bagi kita untuk bisa melakukan segala hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Tuhan memberikan senjata kita dengan doa, seperti Tuhan Yesus, ya, kalau mengajarkan berdoa, ya, kita sudah semua tahu, ya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah. Jadi yang ada di surga sana adalah Bapa kita, ya. Jadi Bapa kita yang ada di surga yang akan memberikan kekuatan bimbingannya kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, biarlah perlengkapan senjata yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini benar-benar menjadi pegangan kita untuk kita menjalani kehidupan dalam alam merdeka. Merdeka dari penjajah bangsa di dunia ini, ya, bangsa secara dunia ini, dan juga kita merdeka di dalam kehidupan kerohanian kita dari belenggu dosa atau dari kuasa maut. Inilah Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, benar-benar merdeka yang Tuhan berikan kepada kita melalui renungan firman Tuhan ini. Kita boleh diberikan kembali ingatan-ingatan supaya kita bisa balik kembali. Kalau mungkin kita merasa bahwa beberapa waktu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, kapanpun mungkin kita merasakan bahwa kita ini masih ada belenggu kuasa-kuasa di luar kuasa firman Tuhan atau kuasa Roh Kudus, kita datang kepada Dia. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kembali kemerdekaan itu kepada kita semua. Inilah Bapak Ibu renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah kiranya berkat damai dan sejahtera Allah memberkati kita semua, dan Allah Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi bagi kita semua. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Kita akan bersama berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Kita akan tutup di dalam firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau, karena besar kasih dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, di mana pada saat ini Tuhan, di saat kami membangun persekutuan dengan Engkau dalam ibadah kami boleh menikmati apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengingatkan kembali bagi kami bahwa kami sebagai umat-umat ketebusan-Mu di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kemerdekaan yang kami peroleh daripada-Mu adalah kemerdekaan yang benar-benar merdeka, benar-benar dibebaskan dari belenggu dosa. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagi kami sekalian umat-Mu untuk kami dapat mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus, kalau kami sebagai bangsa Indonesia pada saat-saat ini, Tuhan Yesus, kami boleh kembali memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, di mana Tuhan, Engkau telah memerdekakan bangsa kami dari penjajah atau belenggu bangsa-bangsa lainnya Tuhan. Dan kini kami boleh memiliki negara dan alam merdeka oleh karena kemurahan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah dengan kemerdekaan yang Indonesia sudah nikmati ini, Engkau yang senantiasa akan menyatakan kemurahan-Mu, memberkati negeri kami, memberkati bangsa kami ini dengan damai dan sejahtera-Mu.
baik yang ada di kota, baik yang ada di desa, di daerah pedalaman sekalipun, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, Engkau yang akan menyertai, melindungi bangsa kami. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami ini dengan hikmat dan kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan. Kiranya dengan pelayanan mereka bagi bangsa dan negara kami ini benar-benar boleh membawa bangsa Indonesia ini, Tuhan, mewujudkan apa yang menjadi cita-cita daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Setiap kita yang percaya kita mengatakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Joko yang sudah menjadi saluran berkat buat setiap kami semua umat-umat Tuhan di tempat ini. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah umatnya yang sudah dimerdekakan dari segala kutuk dan dosa. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Kami persilakan. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari. Dengan cara, masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Siti Sri Kasyati, Bapak Agus Wicaksono, Ibu Agustin Sigih Purwati, Bapak Widiarto. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah keluarga muda dilaksanakan setiap hari Selasa minggu keempat pukul 6 petang di gereja. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 28 Agustus 2022. WL Ibu Yuliana, Singer Ibu Idarawati dan Ibu Tuti. Pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Jadwal pelayan terima tamu Minggu 28 Agustus 2022, Bapak dan Ibu Agus Irianto. Bapa surga, terima kasih atas kasih setia-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Engkau telah memberikan nasihat firman-Mu bagi kami yang percaya dan mengamalkan ajaran Tuhan. Kami akan masuk dalam kehidupan yang merdeka dan hidup yang berdaya guna untuk segala perbuatan yang benar, sehingga kehidupan kami
dengan segala perbuatan, segala karya-karya mulia yang menjadi tauladan dan menjadi berkat bagi sesama, sehingga nama Tuhan dikenal, nama Tuhan dimuliakan melalui kesaksian hidup kami. Hamba berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang berulang tahun di pekan ini, kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera. Dan kami berdoa pula bagi saudara-saudara yang sudah mengambil bagian dalam berbagai bentuk pelayanan di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Juga berdoa bagi saudara-saudara yang lanjut usia, yang kesehatannya juga sedang terganggu. Tuhan jamah oleh kuasa darah Yesus disembuhkan dan dikuatkan iman pengharapannya. Berdoa pula bagi bangsa dan negara. Mohon kiranya pasukan malaikat-Mu bersekeliling di NKRI ini, sehingga segala anasir-anasir jahat yang coba merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, semua anasir-anasir kejahatan dihancur dulukan oleh pasukan malaikat-Mu, ya Tuhan. Dan kiranya shalom berkat Tuhan kepada seluruh pemimpin, seluruh warga bangsa. Bapak Jokowi dan wakilnya, Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi. Tuhan memberkati para menteri, TNI dan Polri, juga seluruh tenaga medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Kiranya hikmat dan pertolongan-Mu bersama mereka. Akhirnya kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah berkorban di hadapan-Mu. Tuhan memberkati dengan ragam berkat kerajaan Allah. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga, kasih karunia dari Putra Yesus Kristus menolongmu menjadi saksi Kristus yang berkemenangan. Kiranya penghiburan dan persekutuan Roh Kudus menguatkan iman dan pengharapan-Mu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.